Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas tentang VK 8 di Kingdom 248. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Mari kita mulai. Oke, seperti yang kalian ketahui, sebelumnya gue buat konten yang event baru. Sekarang kita bakalan fokus ke pembahasan PKPK 8 dari Kingdom ini. Dan di sini seperti yang kalian lihat ada ikonnya. Dan ini adalah ikon untuk permulaan mulainya PKPK 8. Yang temanya sekarang adalah Satur Claims. Jadi kayak daerah-daerah kalau di kepercayaan Nordik mungkin ya, itu bisa dibilang Muspelheim ya. Dan di aturan KVK 8 ini kita dibagi dua tim, yaitu adalah Bounty Legion dengan Ali Legion. Dan mudahnya satu tim merah dan satunya tim biru aja ya. Dan di sini untuk timnya sendiri kita bisa lihat antara tim merah dan tim biru ini bisa dibilang kondisinya secara lihat di depan itu aman ya, dalam artian tidak terlalu signifikan perbedaan jauh gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita cek per satu-satu kayak gini ya, atau cek yang lainnya untuk dari kubu sendiri dan juga dari kubu musuh ya, maka kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa kingdom yang mungkin seperti ini ya, yang over banget ya power kingdomnya. Apakah menjadi tidak balance? Tapi sejauh ini yang gue lihat sih ini masih masuk balance ya grupnya. Jadi tinggal gimana kitanya aja. Berbeda ceritanya ketika kita membandingkan dengan grup lain. Di sini untuk grup lainnya, kalau misalkan kalian lihat, ini kan grup yang cukup relatif mudah ya, yang tadi itu. Nah, kalau yang cukup panas itu grup ini 3S 13401, yang dimana itu terdiri dari 230, terus ada 226, 231, 244. Sedangkan di kubu yang biru itu semuanya bintang 4 rata ya, kayak 272, 251, 217 dan 223. Ini sudah jelas ya, Kingdom ini untuk PK8-nya bakalan cukup panas ya. Karena di sini ada 223 dan 251 dalam satu tim. Dan di sini yang paling overpower kan sudah jelas ya, si 230 ini ya. Maka ini bakalan jadi Kingdom yang ketika KVK bakalan cukup panas dan bisa cek ya nanti perkembangan di KVK 8-nya gitu. Dan juga ini bisa tim-tim yang lain ya, nah itu tim-tim yang lain, tapi gua no comment dulu, jadi gua fokus ke bagian gua dulu sendiri aja. Nah di sini untuk aturannya ini bisa kalian cek sendiri aja aturan mainnya gimana. Yang jelas di KVK 8 itu kan kita bisa memilih dua hal ya, ada yang tadi 4 lawan 4 atau kayak gini dimana 2 versus 6 ya, yang dimana hadiahnya jelas berbeda gitu antara yang seimbang 4 lawan 4 dengan 2 lawan 6 ya. Nah itu juga berpengaruh kemana, ke bagian hadiahnya nanti. Terus untuk aturan khususnya nanti lebih jelasnya ketika map KVK-nya sudah dibuka ya. Ini cuma aturan secara garis besarnya aja. Jadi kalian bisa istilahnya kalian scroll sendiri dan kalian pahami sendiri. Dan untuk tempatnya seperti ini. Jadi kalau misalkan yang 4 versus 4 ya berarti kayak tadi ya. Kayak diselang-seling 2, seling lagi 2, seling lagi 2. Tapi
Kalau yang 2 lawan 6 berarti nanti ini 2 langsung sisanya warna biru semua gitu ya. Ini untuk area awalnya. Dan untuk batasan seasonnya ini agak menarik ya, karena masih ada perdebatan mengenai hero ini ya, Thorstein dan hero Olaf ini, karena dia hero infanteri terbaru. Apakah sudah bisa digunakan di KVK 8 atau tidak? Dan di sini juga kita bisa lihat skill terbarunya juga udah ada ya, ini Servant Rampage ya. Padahal kalau di KVK 8 itu mestinya yang masih ada itu Fafnir Riddle ya, baru sampai sini. Tapi kita udah lihat di sini ternyata tidak dibatasi gitu. Nah, ini yang bikin gua agak rancu ya, karena di sini untuk menanggulangi keseimbangan dari bracket migrasi kemarin, yang dimana kan migrasinya kita sudah masuk dari Kingdom 1 sampai 288. Di situ kita bisa lihat ada hal yang seperti ini. Nah, ini dia, ada Odin Summon ya. Odin Summon ini adalah dimana kita bisa mendapatkan beberapa hero seperti Thorstein atau Dalen ya, dan juga berapa skill. Nah, tapi dari sini yang gue kecewa itu adalah ketika ada Thorstein, ini Thorstein dan Olaf di sini, tapi skillnya nggak ada Rampage bos gitu. Servant Rampage itu nggak ada yang tadi yang gue maksud. Yang ada malah skill sebelumnya gitu. Karena skill Servant Rampage itu adalah skill XX yang terbaru, yang sama seasonnya dengan si Thorstein ini. Kan itu yang gua cukup kecewa di situ. Dan ini kita lanjut ke pembahasan poin ya, poin tim merah dan tim biru. Untuk saat ini di stake ketiga itu yang tim merah memimpin ya. Tapi seperti yang gue selalu bilang, ini tidak masalah siapa yang memimpin atau siapa yang menang. Yang penting kalian targetnya harus sampai ke ini dulu, sampai ke 220.000 poin. Nah, ketika sudah sampai ke batas utamanya 220.000 poin, maka semua buff ini ya, buff pre-KVK ini kekalahan aktif. Itu yang paling penting. Soal nanti siapa yang paling menang itu cuman menentukan peringkat tim ya. Jadi peringkat tim mana yang dapat attack buff lebih tinggi dengan attack buff yang lebih rendah, itu aja sih. Jadi yang paling penting untuk kalian semua ketahui yaitu adalah untuk ini target poin timnya. Jadi target poin timnya mau soal menang atau kalah tetap targetnya harus sampai ke 220.000 ini. Nah, untuk donasinya itu silakan ya kalian cari waktu tertentu yang tepat menurut kalian untuk mendonasikan, sehingga di sini bakalan ada 2 peluang ya, yaitu adalah peluang untuk mendapatkan peti Diamond Plus ya, peti yang bisa dikatakan ini adalah peti pre-KVK-nya, dan juga peti khusus ya. Ini peti khusus yaitu comeback set. Tapi di sini tuh entah itu cuman karena ada Odin Summon atau tidak. Di sini kalau kita lihat hadiahnya di kotak KVK ini kayak sampingan ya. Sedangkan hadiah aslinya itu ada di sini. Nah, samanya untuk yang ini untuk event Odin Summon tadi. Dan lihat dari aturannya juga di sini kita bisa lihat persentasenya untuk kita mendapatkan peti yang kedua itu 5%, sedangkan untuk peti yang pre-KVK aslinya itu 95%. Jadi emang ada peluang berapa persen cukup kecil ya untuk mendapatkan hadiahnya. Tapi ya tinggal kita lihat aja, kita mau nyumbangin berapa sekaligus, pasti nanti kemungkinan dapat 1-2 peti ini pasti dapat lah gitu ya. Dan ketika udah dapat ya otomatis kalian bisa tukar ke sini aja kalau kalian pengen hadiah yang tadi yang gue sebutkan yang tidak ada di seasonnya, atau kalian butuhnya yang kayak gini ya, shot atau ini bebas tergantung kalian. Soalnya kalau yang ingin ambil ini ya Odin Summon ini berarti kan kalian butuh hero nya gitu, mulai dari hero yang terbaru ini, skill yang terbaru, atau ditukar dengan yang lainnya, itu bebas kalian. Kalau gue jelas cuman untuk unlock Thorstein dan Olaf ya. Kalau nanti ini sudah di unlock, gue tinggal
mengawalkannya sesuai kebutuhan. Dan juga gue juga butuh ini untuk gue unlock juga ya, jadi untuk persiapan map KVK nya nanti. Kalau soal yang lainnya itu bisa menyesuaikan saja. Lalu untuk proses stake ya atau poin ya, di sini kalian bisa lihat ya, gue itu peringkatnya selalu dibuat ke pointer kecil atau poin yang dibutuhkan gitu. Jadi semua stake dalam pre-KVK itu pasti poin minimalnya kalau ingin menyelesaikan semua misi itu adalah 1.500.000. Itu adalah poin minimal dari semua stake. Dan di KVK ini kita punya 5 stake dan sekarang sudah berjalan sampai stake ketiga, masih 2 stake lagi. Dan itu semua gua sampai ke misi selesai saja, tidak gua kejar terus. Alasannya cukup simpel, karena di sini kita lihat ya, untuk rank per stake-nya, nah ini rank per stake-nya kalian bisa lihat ya. Di sini untuk stake ketiga poinnya sampai 20 juta poin ya, itu udah berapa kali lipat dari stake yang minimal. Padahal kalau misalkan kita setelah menyelesaikan misi yang dimana misi selesai dengan 1,5 juta poin, setelahnya itu udah nggak ada hadiah apapun ya yang kita terima. Nah, maka ketika kalian habiskan sampai 20 juta poin, ini nggak ada hadiah kecuali kalian masuk ke ranking gitu ya. Ranking itu terbatas sampai 200 teratas. Dan ranking terakhir itu dapatnya 25. Nah, di sini kita lihat ya, di sini 25 item pre-KVK apakah cocok untuk kita korbankan? Maka kita lihat di sini. Rank 200-nya itu butuh pasti lebih banyak. Di sini kalian bisa lihat ya. Nih, kita cek di rank top 200-nya. Top 200-nya itu angkanya di 3.300.000 ya. Ini pasti bakalan naik terus sampai sekitaran 4 juta lah, anggap gitu. 4 juta itu udah 2 kali lebih dari yang poin yang awal. Dan itu kalian cuma dapat berapa? Cuman dapat 25 item ini. Jadi menurut gua, daripada kalian ngabisin bertonton sumber daya kalian secara percuma, tidak dapat hadiah yang pasti juga untuk itu, lebih baik kalian skip aja untuk kalian yang free to play. Kalau misalkan kalian low spender, daripada ngejar itu juga, lebih baik kalian beli paketan ini aja nih ya. Lebih baik kalian beli paketan ini. Nih. Nah, lebih baik kalian paketan ini beli sebagai low spender, itu udah kalian sama dengan ada di rank 200 tanpa menghabiskan sumber daya yang sangat banyak. Ya, ini lebih hemat, kalian dapat 25 ini, terus kalian sama dengan sudah menghemat sumber daya sebanyak itu sampai ke poin yang tadi di rank ke 200. Jadi bayangkan ya, dengan mengorbankan 499 kristal, kalian sudah sama seperti kalian yang ada di rank 200. Oke. Jadi menurut gua untuk free to play dan low spender gak usah maksain untuk ngambil semuanya di sana. Lebih baik kalian gunakan sumber daya lebihnya itu untuk apa? Untuk menyelesaikan misi ini. Ketepatan kan sekarang ada event baru yaitu Throne Triad. Maka bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan misi hariannya ini ya. Jadi secara bertahap kayak gua nih ya, sudah menyelesaikan beberapa. Jadi nggak usah lah semuanya dilimpahkan kepada itu. Lebih baik kalian gunakan ke misi ini secara bertahap, terus dapatkan itemnya, itu juga lebih bermanfaat ke kalian. Oke. Dan jelas ketika item atau bahan bakunya untuk event ini kalian dapatkan, kalian bisa seperti gua bisa menyelesaikan beberapa crafting ya. Dan ini sudah lumayan ya hadiahnya. Dan di sini untuk buffnya juga sudah mulai bermunculan, yang dimana buffnya sendiri untuk buff tokonya itu setiap kalian naik level maka akan disuruh milih level disuruh milih buff mana yang kalian butuhkan. Dan di sini buff yang gua ambil itu baru 2, yaitu adalah
buff double hadiah dan juga pengurangan waktu. Di sini bisa dilihat buff double hadiahnya sudah nyampe level ketiga dan ininya baru level 1, jadi udah jelas ya. Setiap naik satu level toko kalian bisa mendapatkan buff dan itu gacha lagi di random ya, atau di bisa dibilang di gacha lah. Dan di sini kalian bisa lihat ya, efek dari double hadiah itu udah muncul nih. Jadi efeknya ini ada tulisan hadiahnya dikali 2. Kalau yang biasa kan kayak gini normal gitu ya. Nah, nggak ada. Jadi kalau untuk buff toko buff yang seperti ini, silakan kalian bijak aja dapatnya, aktifkan yang mana dulu. Utamanya untuk buff yang legendary dan juga buff epic ya. Tapi tinggal dilihat buff mana yang lebih menguntungkan ke kalian. Kalau untuk yang bagian buff-buff seperti yang hijau atau yang biru ini, gue sarankan nanti aja kalian pilih gitu ya, di akhir-akhir aja. Karena pada dasarnya kalian mendapatkan item-item yang warna biru dan hijau ini cukup mudah ketimbang kalian di bagian yang oranye ini atau di bagian yang ungu ini. Makanya buff yang oranye dan ungu ini lebih penting kalian aktifkan sesuai kondisi dan kalian dapatkan mana yang bagus. Oke? Terus di sini kita bisa lihat di sini kurang 2 lagi dan di sininya masih banyak. Nah, itu untuk menyelesaikannya otomatis kita tinggal lihat aja di bagian sini quest. Nah, di sini kan kita bisa lihat kurang berapa lagi nih. Yang Valor udah mau selesai, berarti skip dulu. Ini bisa dilanjutkan besok, melakukan leader atau juga ini konsumsi percepatan ya. Kalau konsumsi percepatan kalian ya sama simpelnya seperti yang biasa gua gunakan gitu ya. Jadi karena sekarang sekalian ke ini ya tugas ya. Jadi tugas kemarin kan juga pelatihan ada nih. Tapi karena sekarang gua ada tugas di bagian ini director toy, ya kita selesaikan aja misi yang tadi itu cicilan ya. Ingat ya, kita nggak usah terlalu mengejar poin sedemikian rupa gitu ya, sehingga menghabiskan sumber daya yang cukup banyak padahal hadiahnya tidak seberapa. Makanya karena hadiahnya tidak seberapa, gua selalu menyarankan silakan fokus saja dulu ya ke hadiah yang sudah pasti. Di sini gua juga pakai secukupnya aja. Dan yang jelas gua pasukan paling banyak ya pasti yang ini ya, infanteri gua. Karena di kingdom gua mayoritas itu pakainya pasukan pikemen. Jadi gua butuh ngestok pasukan infanteri gua sendiri. Oke. Nah, di sini kalian sudah lihat ya. Untuk speed up tuh. Tinggal 2 lagi bakalan keisi. Tapi kita sudah menyelesaikan misi ini karena kita sudah mendapatkan istilahnya bahannya. Dan ini namanya misi tiap hari. Itu hadiahnya bisa random kayak gini ya. Tuh, bisa random. Ini kan, nah kayak gini. Jadi ada kemungkinan kalian dapat yang epic atau bahkan kalian bisa dapat yang legendary seperti ini ya. Makanya ketika udah dapat yang legendary atau epic ini sangat menguntungkan ketika kalian menyelesaikan misi ketimbang kalian menukarnya. Gitu. Nih, kita mulai produksi. Kita dapat 2 kali poinnya ya. Di sini kita belum dapat lagi pilihan yang lain. Nah, ini masih normal semua. Kayak gini. Terus kalau sudah selesai kan ya tadi kita bisa menyelesaikan misinya. Di sini gua udah dikit lagi nih nyelesain, juga udah 2 kita diselesaikan juga. Makanya di sini kan kita bisa lihat di toko Fred, kalau kalian pengen beli yang bahan legendary atau bahan yang epic itu nggak masalah ya kalau kalian pengen belinya. Tapi kalau untuk yang bahan selain itu silakan tahan saja
kumpulkan secara mandiri dari misi gitu. Tapi kalau misalkan yang bahan legendary atau epic ini mau pakai misi pun masih untung-untungan. Jadi kita kalau butuh pasti ya silahkan beli aja, nggak masalah gitu. Karena kita juga mengejar untuk sampai bisa membuka level toko kedua, yang dimana kalian butuh level 8 tokonya. Terus yang ini juga butuh sampai level 15 baru terbuka gitu. Sehingga kalian nanti akhirnya bisa membeli skin city atau skin kota yang epic. Oke, ini mungkin sekilas tambahan informasi ya mengenai event yang baru dan juga sambungan dari mereka VK ya. Jadi biar kalian yang free to play nggak asal langsung diinvestasikan semuanya secara membabi buta. Padahal kalian punya stok sumber daya yang bisa kalian bagi-bagi, di mana stoknya itu bisa lebih bermanfaat untuk kalian dan perkembangan kalian. Itu saja yang bisa gue bagi untuk kalian. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Share ke teman kalian yang baru main ini utamanya ya, biar nggak salah jalan juga. Terus jangan lupa di hype setiap video baru gue. Terima kasih sudah mendukung sampai detik ini. Salam Viking dan bye.